Yang ketujuh, isim tabdil. Isim tabdil yaitu ya sifat yang menunjukkan makna lebih dari yang lainnya, diartikan lebih atau paling. Wazannya kalau untuk mudzakkar af'alu itu untuk mudzakkar. Ya, dari sulasi mujarrad ya. Mudzakarnya af'alu wazannya. Ini juga sama diambil dari isim fa'il ya. Jadi dari isim fa'il dibuat menjadi isim tabdil. Khususnya memang yang bermakna sifat. Untuk muannasnya wazannya fu'la ya. Contoh asghar ya sugro. Nah, asghar yang lebih kecil atau sangat kecil. Bukan sangat, paling. Lebih kecil atau paling kecil. Berarti dari kata apa yang kecil? Shogir itu kan kecil, yang kecil. Kalau asghar yang lebih kecil atau paling kecil. Sawaladun shogirun, anak kecil. Nah, kalau bermakna lebih, diartikan lebih untuk isim tabdil ini kalau disebutkan pembandingnya ya, pakai min biasanya. Misalnya Ahmadu asgharu min aliyin. Jadi ada min ali. Ahmadu asgharu min aliyin. Berarti artinya apa? Ahmad lebih, bukan paling, lebih kecil dari Ali karena dibandingkan. Ada pembandingnya. Ahmad asgharu min aliyin. Nah, kalau tidak ada min setelahnya, itu diartikan paling. Misalnya Ahmadu asgharu waladin. Ya, itu asgharu waladin. Ahmad itu adalah anak paling kecil. Jadi pakai paling karena tidak ada min setelahnya, tidak dibandingkan. Jadi paling kecil aja. Ahmad asgharu waladin. Ya. Muhammad asgharu talibin fil fasli misalnya. Muhammad adalah murid yang paling kecil. Nah, untuk perempuan sugro anasnya. Aisyah misalnya sugro min Fatimah. Berarti apa artinya? Lebih kecil. Kalau Aisyah sugro bintin, anak yang paling kecil. Ya, akbaru kubro ya, yang lebih atau paling besar. Atwalu tula, yang lebih atau paling tinggi atau panjang. Ini rata-rata untuk sifat. Misalnya kalau dibuat isim tabdilnya kasirun, berarti apa? Aksaru. Muannasnya kusro. Syukro. Kusro. Ya. Nah, ini bisa dikiaskan, artinya bisa digunakan untuk kata-kata yang lain. Ya. Atwalu min Ahmad atwalu min Ali, lebih. Ahmad atwalu tilmidin bil fasli, paling. Nah, dari selain sulasi mujarrad tidak langsung ya dibuat ke af'alu fu'la, tidak. Kalau yang dari selain sulasi mujarrad, misalnya istighfar kan nggak bisa ya, karena kan ada tambahan huruf istighfar.
nggak mungkin dibuat ke wazan af'alu karena kan ada huruf-huruf tambahannya. Nah, sehingga kalau kita mau membuat makna isim tabdil untuk yang selain sulasi mujarrad itu menggunakan tambahan lafaz aktsaru, a'dhamu atau asyaddu. Baru setelah itu disebutkan masdarnya. Misalnya Ahmadu aktsaru istighfaron min Hasan. Ahmad lebih banyak istighfarnya daripada Hasan. Kalau tidak pakai min, Ahmad aktsaru istighfar. Ahmad paling banyak istighfar. Jadi sebetulnya isim tabdilnya ya ada di 3 kata ini. Aktsaru kan isim tabdil ya, wazan af'alu tadi, a'dhamu, asyaddu. A'dhamu berarti lebih atau paling besar. Asyaddu lebih atau paling apa? Asyadu. Asyadu sedikit sangat ya artinya. Kata lain bermakna tafdil tanpa hamzah. Kalau yang sebelumnya kan ada hamzah, af'alu ya. Nah, kalau ini dari segi kata, makna kata itu sendiri sudah bermakna tafdil, jadi tidak perlu ditambah hamzah. Yang ada 3 kata yaitu khairun, syarrun, dan habun. Jadi khairin itu sudah bermakna tafdil, maknanya lebih baik atau paling baik. Ya, atau tidak bermakna tafdil juga bisa kan, kebaikan. Bisa juga bermakna kebaikan. Jadi tergantung nanti penggunaannya. Syarrun ya bisa keburukan, bisa bermakna isim tabdil, lebih buruk atau paling buruk. Kan ketika dibandingkan wal akhiratu khairu wa berarti artinya apa? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Khairun, nah khair itu sudah bermakna isim tabdil. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik, yang paling baik, umat paling baik. Syarrun, Imam al-abnu adama wi'an syarron min batni. Ya, tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perut. Nah, jadi syarron sudah bermakna tabdil. Habun ya, kuntum khairu ummatin. Syarrul umuri muhdatsatuha, perkara yang paling buruk sudah bermakna tabdil. Paling buruk adalah suatu yang diada-adakan, bid'ah. Habu syai'in ilal maridi al-hulwu, sesuatu yang paling disukai oleh orang yang sakit adalah yang manis-manis. Habu. Walaupun untuk habu itu terkadang ada ya menggunakan hamzah, ahabu. Al-mu'minul qawiyyu, bagaimana hadisnya? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Ya kan? Al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairun lebih baik, itu tabdil. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Nah, itu isim tafdil. Yang terakhir sudah selesaikan, tinggal latihannya nanti. Ya, ini untuk definisi-definisinya dengan Arabnya ada ya di selanjutnya. Fi'il ta'ajjub itu kata kerja yang menunjukkan kekaguman. Nah, kalau ta'ajjub itu fi'il. Kalau yang tafdil tadi isim ya. Sigot balago isim, yang sebelum-sebelumnya itu isim.
Kalau ta'ajub ini fi'il, bermakna kekaguman ya. Sighatan lita'ajub minasyai'i wa yakunani ala wazni ma'af'ala wa af'il bihi. Fi'il ta'ajub itu wazannya cuma 2. Untuk yang termasuk fi'il ya, untuk termasuk fi'il ini. Walaupun nanti sebetulnya ada bentuk-bentuk lain bermakna ta'ajub. Yang pertama wazannya ma'af'alahu. Hu ini domirnya ini nanti diganti oleh zahir ya, isim zahirnya. Yang kedua af'il bihi. Ma'af'alahu contohnya ma ajmalas samaa. Ya, kalau kekaguman berarti apa artinya? Ya, betapa indahnya langit. Ma ajmalas samaa. Cuman isimnya, samanya, kata samanya itu harus fathah, mansub. Syaratnya harus fathah. Kalau dibaca dhamma itu bukan untuk ta'ajub, jadi untuk pertanyaan jadinya. Makanya ini adalah kisah ya, awal mula ditulisnya ilmu nahu. Jadi ada kisah yang disebutkan putrinya Abul Aswad Adu Ali. Abul Aswad Adu Ali itu mendengar putrinya berkata, ya ma ahsana, kalau nggak salah ma ahsana sama'u. Lalu kata Abul Aswad Adu Ali, nujumuha, ya kan? Jadi kalimat yang diungkapkan oleh putrinya itu menunjukkan arti pertanyaan. Ya kan, dengan apa langit ini indah? Ya ma ahsana sama'u. Kata ayahnya ya dijawab dengan bintang-bintangnya. Tapi kata putrinya, saya tidak bertanya, tapi saya maksudnya adalah untuk kagum, artinya kagum betapa indahnya langit. Lalu kata ayahnya, kalau begitu ucapkan ma'asana sama'a, bukan sama'u. Jadi kalau pakai dhamma sama'u artinya jadi pertanyaan. Ya, jadi apakah? Jadi dengan apa langit itu indah? Ya, ma'an dzafal baita, betapa bersihnya rumah. Nah, kalau ma'an dzafal baitu, ya dengan apa rumah ini bersih? Jadi pertanyaan. Jadi syaratnya harus fathah, mansub. Ma'an syato hadza talib, apa artinya? Betapa rajinnya murid ini. Ya. Apalagi misalnya? Ya, biasanya menggunakan sifat ya, sifat-sifat. Ma akbaro hadzal walad, hadzal walada, betapa besarnya anak ini. Yang kedua wazannya af'il bihi, ajmil bis samai. Bisa juga, nah maknanya sama, ta'ajub juga. Ajmil bis samai, betapa indahnya langit. Andib bil baiti, betapa bersihnya rumah. Jadi ini ada dua wazan, dua pola untuk makna kekaguman. Nah itu ya, nanti silakan ini lagi nih ada contoh penentuannya ya. Jadi sebetulnya tadi sudah kita bahas juga bab ininya, binanya, terjemah. Nanti ada ayat-ayat Quran di bawah ini
tentukan ya bentuk kata mustaq, wazan tambahan dan terjemahnya. Dilihat dulu nanti diterjemah di Al-Quran. Ya, yang digaris bawahi. Nah, yang digaris bawahi termasuk wazan apa? Ya, wazan dari wazan tambahan itu. Begitu. Alhamdulillah ya. Kita lanjut ke usul lughah sedikit. Terakhir sampai mana? Pelajaran 13 ya sekarang ya. Ad-Darsus Salis Asyar, pelajaran 3 halaman 68. Ya, coba diikuti. Man haula'il fityatut tiwalu ya Ali. Man haula'il fityatut tiwalu ya Ali. Ya, apa artinya? Siapa? Fitya apa beda? Para pemuda. Ya, tinggi. Tiwal ini kan jama ya, tiwal dari tawil. Kalau satu orang tawil, kalau banyak tiwal. Jadi siapa anak-anak muda yang tinggi ini ya wahai Ali. Haula kan isim isyarah. Haula kata tunjuk. Hum tullabun judud. Hum tullabun judud. Artinya mereka adalah murid-murid baru. Nah, ini sebetulnya materi pembelajaran ya di pelajaran ini adalah penggunaan jama. Penggunaan jama banyak. Ya. Ada jama taksir ya. Jama taksir antara jama tiwal jama dari tawil. Tulab jama dari talib. Judud jama dari jadid. Jadi jama taksir. Min aina hum? Hum min Amerika. Hum min Amerika. Ahum zumala'uk? Ahum zumala'uk. Naam hum zumalai hum fi fasli. Naam hum zumalai hum fi fasli. Nah, itu min aina hum artinya dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Ahum zumalauka, apakah mereka teman-temanmu? Nah, zumalau itu jama ya. Jama taksir dari apa? Zamil teman. Pakai zai. Kalau pakai jim artinya bagus. Ini kan ini pakai zai. Kalau pakai zai artinya teman. Na'am hum zumalai hum fi fasli. Ya, mereka teman-temanku, mereka di kelasku. Ahum mujtahiduna. Ahum mujtahidun. Na'am hum mujtahidun. Naam hum mujtahidun. Ma asma'uhum. Asma'uhum Yasir wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Asma'uhum Yasir wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Ya, apa? Ahum mujtahidun. Apakah mereka orang yang bersungguh-sungguh? Nah, mujtahidun jama apa? Dzakar salim. Dari kata mujtahid. Ya, ditambah waunun mujtahidun atau mujtahidin. Na'am hum mujtahidun. Ya, mereka orang yang bersungguh-sungguh. Ma asma'uhum. Siapa nama-nama mereka? Ya, asma'uhum, nama-nama mereka adalah
Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Wa man haula'ir rijalul qisar hum Ainal Mustafa wa asdiqauhu Zahabu ilal mat'am. Ya, apa artinya? Waman haula'i rijalul qisar, dan siapa orang-orang laki-laki yang pendek ini. Nah, jadi rijal jama apa? Jama taksir dari rajul. Jadi kalau rajul seorang laki-laki, kalau rijal orang-orang laki-laki banyak. Qisar jama dari qasir. Sama dari tiwal jama dari tawil yang tinggi, ya. Qisar jama dari qasir yang pendek. Hujjaj, mereka adalah orang-orang yang berhaji. Nah, hujjaj jadi jama dari apa? Hajjun, jadi isim fa'il. Hajjun orang yang berhaji, jamaknya hujjaj, pakai jamak taksir. Min ainahum, ya, dari mana mereka? Ba'duhum minasin, sebagian dari mereka dari Cina, Sin Cina, ya. Wa ba'duhum minal Yaban, sebagian mereka dari Jepang, Yaban Jepang. Ainal Mustafa wa asdiqauhu, di mana Mustafa dan teman-temannya. Nah, asdiqo itu jama dari sodik, jama taksir. Sodik teman, ya, asdiqo teman-teman. Zahabu ilal mat'ami, mereka pergi ke rumah makan. Mat'am rumah makan, tempat makan. Ya, sampai situ dulu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.